Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alal mati wa nurtu waladina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah. Sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, dan saat ini kita masih menikmati anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Sikap syukur itu salah satu bentuknya adalah memenuhi panggilan Allah. Setiap hari Allah selalu memanggil kita dalam 3 kesempatan. Yang pertama, ketika tadi Bang Nadi melakukan azan, menggunakan azan, maka itulah panggilan Allah yang pertama. Yang kedua, panggilan Allah tentang haji dan umroh jika mampu. Dan yang ketiga adalah panggilan kematian. Oleh karena itu, ini menjadi pemecut. Pemecut itu sesuatu yang mendorong karena dipukul. Akibatnya dia harus mempersiapkan diri terhadap panggilan yang ketiga, yaitu apa? Preparasi tentang kematian. Mari kita introspeksi pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah prepare? Sudah mempersiapkan diri? Karena Fudail bin Iyad, salah satu ulama besar pada saat itu, beliau mengatakan, ketika ditanya, umur engkau berapa? Umur saya 65 tahun. Selama 65 tahun itulah antum menuju kepada panggilan Allah, menuju kematian. Suatu saat akan sampai. Oleh karena itu peringatan bagi diri hamba yang dhaif ini untuk mempersiapkan diri tentang memenuhi panggilan Allah yang ketiga. Tetapi ada hal yang kita harus perhatikan. Salah satunya adalah di dalam kitab Nasul Ibad ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang 9 anak keturunan setan yang menggoda dari waktu ke waktu. Dari kita bangun terus sampai dengan tidur lagi, ini menggoda kita. Padahal atau Imam Syafi'i mengatakan, man arada fi dunya wal akhirat fa alaihi bil ilm. Jika kamu ingin sukses di dunia dan akhirat, harus dengan ilmu. Salah satunya ini. Dan Bapak-bapak, saya mengimbau pada Bapak, setiap hari dari pada maghrib sampai dengan isya, tidak henti-hentinya Ustaz Miftah memberikan ilmu kepada kita. Dengerin Bapak-bapak, walaupun Bapak tidak mengerti, tidak tahu, dengerin. Ada 4 hal ketika kita mengikuti majelis zikir. Salah satu bentuk daripada thalabul ilm di hadis riwayat Muslim nomor 2899. Yang pertama apa? Allah akan turunkan sakinah kepada diri kita, dan Allah akan berikan rahmat kepada diri kita, dan kita seperti ini diikuti, dilihat oleh malaikat. Dan yang terakhir, nama kita disebut-sebut oleh Allah di malaikat, di
makhluknya di langit. Selawat dan salam mari kita haruskan kepada uswatun hasanah kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para soleh, tabi'in dan kaum mukminin yang istiqomah hingga akhir zaman. Termasuk diri kita yang insya Allah selalu mengikuti para salafus soleh. Maka doa kita adalah kepada mereka adalah ridwanullah alaihim. Hari ini adalah tanggal 13 bulan Dzulqa'dah, dan kita sama-sama tahu Allah itu membagi dalam satu tahun ada 12 bulan. Ada 4 namanya Arba'atul Hurum, 4 bulan haram: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Di surat 9 ayat 36 Imam Ibnu Abbas menegaskan, ketika kita melakukan kebaikan di bulan ini, maka Allah akan 2 kali lipatkan pahalanya. Tapi Imam Ibnu Abbas juga menjelaskan, menggarisbawahi, ketika kita melakukan maksiat kepada Allah, maka dosanya juga 2 kali lipat. Oleh karena itu masih di ayat itu Allah menegaskan, dan janganlah kamu menzalimi diri kamu. Nah, seperti tadi disinggung di depan, bahwa di dalam kitab Nazul Ibad ini ada perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan, anak keturunan setan itu ada 9. Yang pertama adalah Zalaitun atau Zalanbur. Dia bertugas penghuni pasar, terutama para pedagang, agar mereka berbohong, menipu saat bertransaksi, membesar-besarkan informasi tentang barang dagangannya, dan mengurangi timbangan. Masya Allah. Dan sering kita dengar itu, Pak, barang saya ini tadi udah ditawar sekian, membesar-besarkan, padahal enggak. Atau berbohong, atau ada gorornya, ada menipunya. Bahkan yang paling parah adalah mengurangi timbangan. Itu yang pertama. Ia juga bertugas memisahkan antara seorang dan keluarganya dan menampakkan kepada orang tentang aib keluarganya sendiri. Kadang-kadang saya dengar ketika lewat orang yang ngobrol, 2 orang, yang satu ngomong sih, bapak nih, bini gua dah. Emang apa bini lu? Makan pakai tempe doang. Bininya disalahin. Hendaknya seharusnya dia bersyukur masih bisa makan, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa makan. Contoh seperti itu. Yang kedua adalah wasin. Bertugas menggoda seseorang saat ditimpa musibah, menjauhi kesabaran dalam menghadapinya. Ini sering terjadi. Mengeluh, Allah nggak adil dah. Apa? Nah, gue udah sholat, udah infak, udah ini, tapi kasih penyakit kayak gini, nggak adil ya Allah.
La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Istighfar apa? Rasulullah tegaskan, setiap kecapean kita, setiap sakit kita, setiap kelelahan kita, kalau kita memahami itu adalah kafarut daripada dosa, penghapus dosa. Sikap ini yang kadang-kadang kita harus apapun juga Bapak. Karena Rasulullah sabdakan juga, ajaban lil mu'minin, sungguh menakjubnya urusan orang mukmin. Mukmin Bapak, bukan muslim. Muslim ada yang sifatnya apa? Kelakuannya apa? Fasik. Ada yang munafik. Tapi orang beriman. Ajaban artinya sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Ketika Allah berikan kesulitan, dia sabar, dia ridha, itu pahala baginya. Dan ketika Allah berikan kemudahan, kesehatan, semuanya beres, duit juga ada, dia bersyukur, itu pahalanya baginya. Maka sebenarnya apa? Tidak ada yang jelek di dunia ini kalau kita paham. Maka supaya dapat seperti pemikiran seperti ini, datengin Bapak itu Mas setiap hari Senin sampai Jumat itu. Karena ada satu tafsir Al-Azim, man amila bima ya'lam, barang siapa orang yang melakukan, mengamalkan satu amalan yang dia ketahui, maka Allah akan mewariskan kepada orang itu ilmu-ilmu yang belum dia ketahui. Masya Allah. Dan itu tidak berlaku di agama saja, di kehidupan dunia juga seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, lakus, bertugas menggoda seseorang saat ditimpa musibah agar menjauhi kesabaran dalam menghadapinya. Yang tadi hampir sama dengan watsit. Yang keempat, kawan, bertugas menggoda seorang agar merasa was-was saat bersuci dan saat sholat. Ia juga disebut setan kaum Majusi. Ketika wudhu, tadi udah hidung udah kena belum, atau ini udah belum dibuatkan masa. Bahkan ketika sholat, kan pernah ada imam sampai sholat berjamaah, dia mimpin, mestinya 2 rakaat jadi 3 rakaat. Pernah terjadi, tapi itulah yang terjadi. Kemudian yang kelima, hafaf, bertugas mengundang manusia untuk meminum khamr. Nah, ini dia. Insya Allah di sini nggak ada. Istilahnya nyekek botol, nenggak minuman keras. Di sini nggak ada, insya Allah. Kemudian yang keenam, namanya murah, bertugas menggoda manusia untuk bermain seruling, pemusik. Ya, pemusik. Saya tanyakan kepada Ustaz, kalau pendengarnya bagaimana? Walau a'lam. Sebaiknya yang kalau kita sudah mengerti mana hak dan batil, maka ketika yang subuhat yang tengah-tengah ini, hindari saja antara hak dan batil. Jangan ikuti yang batil, udah aman itu. Kemudian yang ketujuh, masuk, bertugas menggoda manusia untuk menyampaikan berita bohong, hoax, sehingga manusia menyampaikan kebohongan tersebut dari mulut ke mulut tanpa ada dasar yang jelas. Nah ini sekarang berkembang pesat ini.
karena gatalnya tangan untuk men-share terus, forward. Hati-hati. Itu 7 hal apa perkataan Umar bin Khattab tentang anak keturunan setan. Dan yang ke-8 adalah Dasim bertugas menggoda manusia saat memasuki rumahnya agar tidak mengucapkan salam kepada keluarganya atau tidak menyebut nama Allah. Memang Bapak, beda ketika kita buka pintu mau buka ini, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa? Doa, terutama untuk yang di dalam. Kita nggak tahu secara kasar mata ada jin atau setan, kita nggak tahu. Tapi insya Allah dengan mengucapkan semacam ini, kita jadi ada barrier gitu. Barrier itu ada sesuatu yang mengelilingi kita. Hal itu dapat menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan hingga terjadi talak atau kuluk atau gugat cerai oleh sang istri atas kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Dalam riwayat lain, Dasim selalu menyertai manusia yang ketika makan dan masuk rumah tidak menyebutkan nama Allah. Dasim juga menyertai manusia yang menjelang tidurnya tidak mengucapkan dan doa dan mengenakan pakaian mereka yang jika tidak dilipat. Yang pertama sebelum tidur. Maka Rasulullah itu memberikan wasiat kepada kita. Salah satu 3 hal wasiat Rasulullah SAW. Yang pertama apa? Nah ini sekarang adalah tanggal 14 Dzulqa'dah, kemarin 13. Yang pertama adalah Rasul menyuruh kita untuk apa? Untuk melakukan puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari pertengahan bulan. Dalam Hijriah, kalau Hijriah ini adalah tanggal 14. Jadi puasanya 13 hari Ahad kemarin, 14 hari Senin ini, dan besok hari Selasa, 3 hari berturut-turut. Yang kedua adalah salat duha walaupun 2 rakaat. Dan yang ketiga adalah ini dia, sebelum tidur kita ambil wudhu, lalu kita sholat witir sebelum tidur. Itu wasiat Rasulullah SAW. Mari kita lakukan Bapak. Nggak ada kesempatan. Jangan wah mungkin tahun depannya saya akan jangan. Kita nggak tahu. Rezeki jodoh pertemuan waktu Allah yang punya. Seperti malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, isma syi'ta faina kamaidun. Ya Rasulullah, berlakulah semau, tapi ingat engkau akan mati. Artinya apa? Buat kita juga, karena kita umatnya Rasulullah SAW. Dan yang ke-9 adalah walhan, bertugas menggoda manusia di saat wudhu dan sholat serta ibadah-ibadah lainnya. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa walhan bertugas menggoda manusia saat bersuci sehingga orang boros dalam memakai air untuk bersuci. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW di saat berwudu ada setan yang bernama walhan, maka berhati-hatilah kalian terhadapnya. 9 poin setan itu. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Sebagian ulama mengatakan bahwa pengganti Lakus, Murrah, dan Hafaf adalah 3 anak iblis berikut ini. Yang pertama adalah Qawan, bertugas menggoda manusia untuk melakukan perzinahan yang menyup kemaluan laki-laki dan perempuan. Hati-hati, menggoda. Jadi ketika ada orang, nggak usah di kita deh, di TV aja tuh, CPK nggak tahu halal, nggak tahu haram. Ini iblis
namanya awar. Yang kedua, wasnan, bertugas mengundang orang agar tertidur. Ia akan membebani kepala dan menarik pelupuk mata seseorang manusia agar tetap lelap dan malas menjalankan sholat. Namun dia sangat senang membantu orang untuk membangunkan dan tidurnya jika orang itu hendak melakukan kemaksiatan. Ada bertolak belakang. Jadi ini kalau bapak atau ibu-ibu jarang mengikuti apa perintah Rasul tentang berwudu lalu kita tidur, kadang-kadang kebablasan. Lawang orang yang sudah persiapan sebetulnya kadang-kadang terlelap tidurnya. Nah, tapi dia senang ketika membangunkan orang tidur, tapi untuk melakukan apa? Bermaksiat. Dan yang ketiga adalah abiyad, bertugas menggoda para nabi dan para wali. Para nabi dapat selamat dari godaan abiyad, tetapi para wali selalu berjuang menghadapi setan ini. Yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan selamat, dan yang tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terperangkap dalam godaan. Ini khusus wali dan nabi. Mungkin kita belum jadi wali, wallahu a'lam. Bahwa di surat 1 ayat 34 Allah tegaskan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tak seorang pun tahu di belakang mana dia akan mati. Termasuk kita, nggak tahu kita. Oleh karena mati itu tidak tahu, maka apa? Setiap detik, setiap saat kita harus mempersiapkan diri. Apa salah satunya? Jangan melakukan kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang pasti ini untuk hamba yang dhaif ini, perlunya kita selalu mengevaluasi diri. Makanya ketika sebelum tidur, salah satunya adalah untuk melakukan sholat witir sebelum tidur. Kita mengevaluasi hari ini kebaikan apa yang saya telah perbuat. Hari ini saya sudah memaafkan siapa. Hari ini saya melakukan apa. Itulah yang perlu kita lakukan dalam mempersiapkan menghadapi kematian. Dan 9 poin plus 3 ini dari Umar bin Khattab dan juga para ulama yang lain. Dan semoga hal ini bermanfaat bagi kita, terutama hamba yang dhaif ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah birabbika fala takunanna minal mumtarin. Bernaung dan kemudian dari Rabbmu, dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.